Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa ya mufahhim Ibrahim fahimna wa ya muallima Sulaiman alimna. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharani amin. Al-wasiyatu, wasiat. Berikutnya adalah bab wasiyah. Wasiat termasuk hal yang diajarkan atau diatur dalam fikih. Di surat An-Nisa itu gimana bunyinya ya? Bukan ya, sebelumnya itu. Iya, termasuk juga itu. Mimba' di wasiyatin yusi biha audain. Ya. Jadi tarikah itu dibagikan sebelum apa? Wasiyah. Ya. Mimba' di wasiyatin yusi biha audain. Baik. Al-wasiyatu lughatan, wasiat secara bahasa adalah al-isal, menyambungkan atau menyampaikan. Wa syar'an, dan secara syariat dia adalah tabarru'un, akad tabarru' atau akad sosial, bihaqqin, dengan hak tertentu, mudhafun, yang diidhafahkan. Jadi tabarru'un mudhafun. Mudhafun, yang di situ mudhafin. Ya. Yang benar adalah mudhafun, karena mudhaf ini dihubungkan, yang dihubungkan itu adalah tabarruknya, ya, bukan haknya. Mudhafun, yang diidhafahkan atau yang dihubungkan. Ya. Walau takdiran, meskipun meskipun dengan takdir, dalam artian takdir tahu nahu ya. Nahu kan biasanya ada yang dimahdhufkan. Ya, takdiruhu madza, yang gitu ya. Nah, wasiyah ini juga berlaku wasiyah meskipun dia tidak langsung menyebutkan setelah kematianku. Selama dia bisa ditakdirkan kalau itu diberlakukan setelah kematiannya. Misalkan saya mewasiatkan kepada anak saya, oh berarti sudah paham. Itu dijalankan sesudah matinya, ya. Jadi itu maknanya walau takdiran, meskipun dengan pengkira-kiraan. Lima ba'dal mauti, terhadap atau mudhafun, ya, mudhafun lima ba'dal mauti, ya. Setelah kematiannya. Laisa bitadbirin, bukan tadbir. Maksudnya bukan tadbir itu adalah akad antara seorang budak dengan tuannya, yang mana tuannya mengatakan kamu bebas kalau saya mati. Ini bukan wasiat, ini namanya akad apa? Tadbir. Budak namanya mudabbar. Ya. Wala ta'liqi idkin, dan juga tidak penggantungan pembebasan. Ya, penggantungan pembebasan. Baik, arkanul wasiyah, rukun-rukun wasiat. Arkanul wasiyati arba'atun. Rukun wasiat ada 4. Musin, pemberi wasiat. Wa musalahu, dan yang diberikan wasiat. Wa di situ musa apa musi? Musa bihi, ya. Wa musa bihi, ya kan? Nah. Muson bihi, ya, muson bihi. Ya. Dan yang barangnya atau sesuatu yang diwasiatkan, ya, muson bihi,
Wasiqatun dan sigohnya. Syurutul musi, syarat pemberi wasiat. Salah satu ada 3. At-taklif. Yang pertama dia sudah mukallaf, balighun aqilun. Al-hurriyah, yang kedua dia bebas bukan budak. Wal ikhtiyar, dan ikhtiar. Iya. Jadi dia tidak ada paksaan. Syurutul musalahu, syarat orang yang diberikan wasiat. Syurutul musalahu salasatun. Syarat yang diberikan wasiat ada 3. Yang pertama adamul maksiyati, tidak ada kemaksiatan, wa in kana ala jihah, wa in kana jihatan. Jika itu adalah wasiat terhadap satu jihad. Ya. Jadi wasiat untuk kaum muslimin misalkan. Ya. Maka tidak boleh misalkan wasiat ini saya wasiatkan buat orang kafir supaya dibangunkan gereja. Dia muslim, enggak boleh. Kenapa? Maksiat. Ya. Saya wasiatkan ini untuk kampung ini, orang-orang di kampung ini untuk dibuatkan studio musik misalkan. Enggak boleh. Baik. Wa kaunuhu ma'luman, dan dia diketahui. Ya. Maka tidak boleh mewasiatkan sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Saya wasiatkan salah satu dari rumah saya untuk fulan. Enggak boleh. Kenapa? Yang mana rumahnya? Harus diketahui dulu. Wa kaunuhu ahlan lil milki, dan sesuatu yang diwasiatkan itu ya memang bisa untuk dimiliki, ya, atau bisa memiliki, ya, sesuatu yang diwasiatkan untuknya itu bisa apa? Bisa memiliki. Kaunuhu ma'luman tadi, orang yang atau sesuatu yang diberikan wasiat tadi harus diketahui, misalkan baik jihad ataupun muayyan, ya. Maka tidak sah misalkan saya wasiatkan ini kepada salah satu dari tetangga saya, tetangga kanan kiri saya, salah satu dari 2 tetangga saya ini, maka nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena di situ la ala jihad wala ala ta'yin. Maklum. Ya. Karena ini berbicara tentang musabihi, ya, bukan musalahu, ya. Berbicara tentang musalahu bukan musabihi. Kalau musabihi nanti contohnya ya itu tadi, kalau diketahui tadi itu, ya. Wa kaunuhu ahlan lil milki, ya. Dan orang yang diberi wasiat atau sesuatu yang diberi wasiat tadi itu memang bisa memiliki, ya. Kalau mewasiatkan kepada sesuatu yang tidak bisa memiliki, seperti apa? Seperti hewan atau seperti budak, maka tidak sah. Wa in kana muayyanan, jika dia muayyan, ya. In kana muayyanan, jika dia muayyan, jika dia ditentukan. Tapi kalau ala jihah, maka nggak masalah kalau di situ masuk misalkan memang dari kelompok itu memang ada budaknya, kan itu kaum muslimin misalkan. Syurutul musabihi, syarat yang atau syarat wasiatnya atau sesuatu yang diwasiatkan itu. Syurutul musabihi, syarat sesuatu yang diwasiatkan, salah satu ada 3. Kaunuhu maksudan, memang dia sesuatu yang memang dia dibuat untuk itu. Alhamdulillah. Ya. Maka tidak bisa mewasiatkan dengan sesuatu yang yang ghair maksud. Baik. Maksudan, ya. Jadi dia harus apa? Dia harus memang bisa untuk dikuasai, gitu ya. Maksudan, bisa untuk apa? Untuk dikuasai, ya. Atau dia memang dimaksudkan seperti itu. Maka sesuatu yang tidak bisa dimaksudkan, ya, atau masuk dalam hal ini kaunuhu maksudan, itu seperti apa? Seperti barang yang ya sudah maklum, uang atau rumah atau apa, baik yang suci ataupun sesuatu yang najis, tapi dia maksudan, seperti apa? Hewan
atau anjing yang terlatih untuk menjaga atau apa, gitu ya. Baik. Atau yang memang untuk ya bisa untuk dilatih. Ya. Baik. Ya. Baik. Wa kaunuhu qabilan linaqli, dan barang yang atau sesuatu yang diwasiatkan tadi memang bisa untuk di alih kuasakan, ikhtiaron, ya, tanpa ada paksaan, ya. Memang sesuatu yang bisa dialih kuasakan tanpa ada paksaan sama sekali. Baik. Wa kaunuhu mubahan, dan barang yang dan sesuatu yang diwasiatkan tadi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, maksudnya diperbolehkan di sini adalah diperbolehkan dalam kemanfaatannya. Ya, diperbolehkan dalam kemanfaatannya. Ya. Maka tidak boleh sesuatu yang tidak diperbolehkan kemanfaatannya, seperti yang mewasiatkan dengan alat musik misalkan contohnya. Nah, tidak boleh. Taib. Kemudian syartu sighatil wasiyah, syarat sighahnya wasiyah. Syartu sighatil wasiyah lafdzun, dengan lafadz yusy'iru, yang memberikan isyarat biha, dengan wasiat tersebut. Ya. Taib. Suratul wasiyah, gambaran wasiat. Suratul wasiyati, gambaran wasiat, an yaqula Zaidun, Zaid mengatakan, usitu li amrin, saya mewasiatkan kepada Amr, bimi'ati dinar, dengan 100 dinar. Au yaqula, atau dia mengatakan, usitu lil fuqara, saya mewasiatkan kepada orang fakir, bihadhihi sighati, dengan sighah ini. Ya. Al isha, sekarang isha, ya. Ya. Dhai'ah, bihadhihi dhai'ah. Di situ dhai'ah apa dhai'ah? Ya-nya disukun. Baik. Apa dhai'ah tadi? Dhai'ah ya harusnya sesuatu yang enggak ada, sesuatu yang hilang. Oh, hadiqah. Dhai'ah bagaimana hadiqah? Kebun, ya. Baik. Saya wasiatkan kepada orang fakir kebun saya ini. Ya, maka boleh. Al-isha, kemudian wasiat. Al-isha lughatan, isha secara bahasa adalah al-isal, menyampaikan. Wa syar'an, dan secara bahasa itsbatu tasarrufin. Ya, itsbatu tasarrufin, menisbatkan suatu perbuatan, mudhafin atau mudhafun. Sebentar ya. Suatu tasarrufin mudhaf mudhafin, ya. Mudhafin berarti kembali kepada tasarrufnya, ya, perbuatannya berarti. Itsbatu tasarrufin, menisbatkan tasarruf mudhafin yang disambungkan lima ba'dal maut, terhadap setelah kematiannya, ya. Bedanya wasiat dengan isha. Ya, kalau isha ini berhubungan dengan pentarbiyahan atau mengkafil, gitu ya. Misalkan contohnya kalau wasiat itu untuk barang misalkan. Kalau isha itu biasanya untuk manusia, ya. Untuk manusia. Saya wasiatkan anak saya setelah meninggal tolong kamu didik, tolong kamu ini. Nah, ini namanya isha. Ya. Namanya apa? Isha. Ya. Baik.
Maksudnya? Saya mewasiatkan anak ini tolong kamu nikahi gitu tak? Iya, nanti mati. Misalnya anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Kayak gitu ya. Itu apa? Wallahu alam. Masuk apa itu? Apakah boleh apa tidak ya wasiat seperti itu atau isok seperti itu? Sebentar. Berarti itu masuk syurutul musafihi. Kaunuhu tasarrufan malian. Nah, iya. Kalau seperti itu berarti nggak boleh. Kenapa? Karena isok ini hanya berlaku bagi apa? Bagi pengelolaan hartanya. Bagi pengelolaan harta bagi anak tersebut. Ditolong antum nanti atur ya. Maksudnya dia untuk sekolahnya tolong antum aturkan kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah nikah atau ini maka tidak. Ya. Baik. Meskipun wasiat seperti itu pun nanti ya kembali kepada anak tersebut ya. Tapi Allah alam ya, Allah alam. Baik, syurutul arkanul ya. Kok ini sih? Isok. Ya. Arkanul isok, rukun-rukun isok. Arkanul isok ya. Rukun isok ya. Jadi isok itu tidak berkenaan dengan harta yang didapat, tapi tasarruf. Jadi perbuatan, misalkan tolong setelah saya meninggal tolong kamu kembalikan barang ini ke sana. Nah, ini isok. Tolong kamu rumah ini misalkan tolong kamu jualkan misalkan. Ya, atau tolong kamu yang mendidik anak saya. Nah, ini namanya isok. Apa bedanya sama wasiat? Wasiat itu ainnya yang diberikan. Ini buat kamu nanti kalau sudah. Itu wasiat. Tapi kalau isok ini tasarruf. Ya. Makanya di sini tentang pengertiannya, kalau wasiat apa? Tabarruk hak pihak. Akad sosial dengan suatu hak. Ya, harta atau yang semisalnya harta. Ya. Tapi kalau ini adalah itsbatu tasarruf, menisbatkan perbuatan mudhofin yang diidhofahkan setelah kematiannya. Jadi seolah-olah dia seperti wakilnya mayit setelah mayitnya meninggal. Tolong kamu sauri hutang saya ya yang di sana. Misalkan. Khusus pengelolaan. Ya pokoknya seperti wakilnya, seperti wakil mayit. Ya, tolong kamu yang rawat jenazah saya ya, misalkan. Kalau wasiat tadi murni memberikan. Ya, memberikan suatu kepada. Arkanul isok, rukun isok. Arba'atun 4. Musin, orang yang memberikan isok tadi. Wa wasiyun, dan orang yang diberikan isok. Wa muson fihi, dan sesuatu yang diisokkan gitu ya. Wa wasiyatun, dan sigohnya. Syurutul musi, surut orang yang memberikan isok. Syurutul musi arba'atun. Syaratnya ada 4. Yang pertama at-taklif, mukallaf. Ya. Harus mukallaf. Maka kalau anak belum balik kemudian dia meninggal, maka tidak sah untuk mengisokkan. Wal hurriyatu, dan hurriyah, merdeka, budak tidak boleh. Walau fi ba'dihi, meskipun di sebagiannya, maka muba'at ya. Atau mukatab, maka boleh untuk memberikan isok. Karena dia secara asal punya harta yang dia gunakan untuk apa? Membebaskan dirinya sendiri tadi ya. Wal ikhtiyar, dan ikhtiyar, tidak ada paksaan. Wa wilayatun lahu, dan dia memiliki wilayah ya, alal musafihi, untuk barang atau untuk sesuatu yang akan diwasiatkan ya. Idza kana, jika dia amarat tiflin, memerintahkan satu anak, au majnunin, atau orang gila, au mahjurin, safahin, atau mahjur karena safah, ibtidaan ya, dari awal minas syar'i, dari syariat
Taib. Safa itu apa? Safa itu orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar. Boros gitu. Iya, tapi yang kemarin itu nggak semua boros. Jadi kalau misalkan saya taruhlah gaji saya misalkan 1,5 juta, kemudian saya langsung beli Alphard. Itu boros, tapi saya bukan Safa. Bukan Safi saya, bukan Safi. Ya. Tapi kalau misalkan saya beli HP yang harganya itu 200.000, kemudian saya beli dengan harga 1 juta, dan itu sering ketertipuan seperti itu yang jauh, maksudnya tertipu, maksudnya bodoh banget gitu, nggak bisa jual beli, nggak bisa ya, nggak bisa itu, atau dia habiskan barangnya untuk haram, itu safi. Ya. Jadi tidak bisa mengelola harta dengan benar. Ya. Baik. Baik. Ya. Jadi wilayatulahu, dia punya hak walian atas sesuatu yang diisokkan tadi. Idza kana amara tiflin, jika memerintahkan untuk terhadap anak kecil atau orang gila atau yang mahjur, ibtidaan minasyar'i. Ya, gambarannya adalah kalau misalkan dia adalah wali dari seorang anak atau wali dari orang gila, maka dia boleh mau isokkan kepada orang lain untuk merawat anak itu. Kenapa? Karena dia walinya. Ya. Tapi kalau misalkan secara asal dia bukan walinya, maka nggak boleh. Misalkan ada anak, dia masih punya ayah sama ibu, dia pamannya, kemudian mewasiatkan pada orang lain, tolong rawat anak adik saya misalkan. Nah, adiknya masih hidup, ponaknya juga masih hidup. Ya. Maka nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak punya wilayah, sedangkan ada ayah ibunya, ada ayahnya. Seperti itu. Maksudnya wilayatun lahu alal musofi. Dia punya kewilayahan. Kalau misalkan dia mewasiatkan untuk mendidik anak tersebut atau mengaturnya. Syurutul wasi, syarat yang diwasiati. Syurutul wasi isab'atun, syarat yang diwasiati isab'atun ada 7. Al-Islamu, dia harus Islam, maka tidak boleh mewasiatkan kepada orang kafir atau mengisokkan kepada orang kafir. Wal bulu, dan balik, tidak boleh mengisokkan pada orang tidak balik. Wal aklu, dan berakal, tidak boleh pada orang gila. Wal hurriyatu, dan merdeka, tidak boleh pada budak. Wal adalatu, dan adil, tidak boleh pada orang fasik. Wa adamul ajzi, dan memilih adamul ajzi bimanal kudroh gitu loh, punya kemampuan. Adamul ajzi, ya, memiliki kemampuan, gitu aja terjemahnya. Kalau kita terjemahkan secara ini ya agak ribet. Adamu, tidak ada, tidak mampu kan gitu. Jadi kan ruwet ya. Tidak ada, tidak mampu. Maksudnya ya mampu anit tasarruf untuk melaksanakannya. Ya, mampu untuk melaksanakannya. Ya. Ya. Man tidak boleh memberikan wasiat kepada orang yang sudah tua renta gitu ya, sudah dia turun dari tempat tidurnya aja sulit gitu. Ya, apalagi untuk melakukan hal ini hal itu kan nggak boleh. Wa adamul adawati, dan tidak ada permusuhan bainahu, antara dirinya, wa bainal mahjuri alaihi, dan antara orang yang dihajar ya, atasnya ya. Atau antara dirinya dan antara orang yang diwasiatkan tadi. Misalkan ada orang gila, dia walinya bagi orang gila tersebut. Kemudian dia mengisokkan untuk mengeramut menterbiyah orang gila tadi yang dia di bawah kewaliannya kepada orang yang menjadi musuh orang gila tadi ketika orang gila masih hidup. Nggak boleh. Ya. Dan itu sudah ma'ruf, diketahui dulu pernah
punya problem sampai tengkar sampai hampir bunuh-bunuhan misalkan. Kemudian yang satunya jadi gila misalkan. Maka nggak boleh dia mengisokkan orang gila tadi kepada apa? Yang pernah jadi musuhnya tadi. Adamul adawah. Syurutul musafihi. Syarat musafihi, syarat yang diisokkan. Syurutul musafi senan ada 2. Kaunuhu tasarrufan maliyat. Ya. Ya. Yaitu yang diisokkan adalah perbuatan yang ada hubungannya dengan hartawi. Ya. Perbuatan yang hubungannya dengan hartawi. Misalkan kalau anak kecil, ya mengatur keuangan anak kecil tadi. Kalau orang gila, ya yang memberi makan, yang apa, gitu ya. Maka tidak sah kalau misalkan itu semacam masalah pernikahan. Namanya di sini disebutkan itu. Fala yasih al-isaq fi tazwij nahwa bintihi aw ibnihi li'anna hadzal laysa tasarrufan aidan ghairul ab wal jad la yuzawi shaghirah. Ya. Ya, maka tidak boleh mewasiatkan untuk menikahkan. Ya, mewasiatkan untuk menikahkan. Ya. Atau menikahi. Ya. Jadi mewasiatkan untuk nikah, maka nggak boleh memberikan isaq untuk nikah. Ya. Kalau misalkan ada yang punya hak untuk menikahkan anak itu, ya, ada yang punya hak untuk menikahkan apa? Anak itu. Misalkan taruhlah ayahnya mau meninggal, dia punya kakek, dia anak perempuan. Kemudian dia mewasiatkan pada tetangganya, tolong nikahkan anak saya nanti kalau sudah meninggal saya. Maka nggak boleh. Ya, maka nggak boleh. Kenapa? Tasarrufnya apa? Harus tasarruf mali. Nah, ini kalau menikahkan itu sudah bukan maliyah lagi ya, berhubungan dengan butuh juga, dengan apa, kemaluan ya. Maka yang punya hak untuk menikahkan ya kakeknya tadi, nah, karena kewaliannya ya menikahkan adalah kakeknya. Wa kaunuhu mubahan, dan yang diisokkan tadi adalah sesuatu yang diperbolehkan ya. Maka tidak boleh mengisokkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalkan mewasiatkan pada seorang, tolong nanti kalau saya meninggal ya, tolong bangunkan ya ambil dari harta saya ini, terus tolong kamu bangunkan studio musik misalkan, atau tolong kamu bangunkan gereja, atau kamu bangunkan pura atau yang semisalnya, peribadatan orang kafir, maka nggak boleh ya. Maka apa? Maka nggak boleh ya. Atau misalkan tolong kalau saya meninggal, tolong ya buatkan patung untuk saya. Saya bikin patung monumen misalkan, maka nggak boleh. Ya, isok tadi nggak boleh. Kenapa? Ghairu mubah. Ya, ghairu mubah. Ya. Ya itu timsal itu termasuk yang diharamkan pembuatannya. Ya. Misalkan bentuk suatu yang bernyawa. Duh, mana tadi? Ya. Syartu sighatil isaq, syarat sighah dalam isaq. Syartu sighatil isaq lafdzun yus'iru bihi, atau ya yus'iru atau yas'uru di situ. Yus'ar. Nah, di sini yas'uru, gimana lafaz bisa merasakan ya. Lafaz yang memberikan isyarat kepada isaq tadi. Ya tadi enggak harus ada lafaz isaqnya, enggak harus, tapi tolong bangunkan monumen, tolong buatkan patung saya, tubuh saya setelah saya meninggal misalkan. Nah, tolong buatkan tadi misalkan peribadatan orang kafir ya, maka nggak boleh. Misalnya untuk pengurusan jenazah itu cuma isok atau wasiatnya? Termasuk isok. Oh gitu ya. Termasuk. Tolong rawat jenazah. Termasuk isok. Termasuk isok. Kenapa? Karena tidak ada ain yang dia berikan kepada antum. Yang ada kan perawatan jenazah, ada hubungannya dengan harta, tapi dia nggak dapat harta apa-apa, ya kan? Suratul Isra, gambaran Isra. Suratul Isra, an yaqula Zaidun, Zaid mengatakan, usi itu saya mewasiatkan atau saya mengisokkan ila amrin kepada Amr fi qada'i duyuni, untuk untuk membayar hutangku. Ya, jadi yang punya kewajiban untuk membayar hutangnya tadi orang ini. Bukan berarti dari uangnya, bukan ya, tapi setelah dia mati maka yang musolahu tadi ya, itu ya ngobrol dengan ahli warisnya. Dulu bapakmu itu pernah ngomong ke saya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya, sekarang
coba kita hitung warisannya. Nah, kayak gitu. Jadi dia yang ngurus gitu loh, yang ngatur gitu. Wa dan raddi wada'i, dan mengembalikan wadi'ah yang ada padaku. Ya, bapakmu dulu punya titipan dari si fulan barang-barang ini, kayak gitu. Wan nadhari, dan melihat, maksudnya melihat ini adalah untuk mertarbiyah, ya. Ala auladi, atas anak-anakku, wa mahajiri, dan yang mahjur ada di bawahku. Itu namanya mahjur bisafah, ya. Ya, bukan mahjur bil falas ya. Kalau mahjur bil falas itu yang punya hak siapa kemarin? Hakim atau qadhi. Nggak boleh orang yang memberikan hutang langsung menghajarnya, nggak boleh kalau dia karena hutang. Yang punya hak adalah qadhi. Tapi kalau mahjur bil bisafah, ya karena aslan dia nggak bisa mengendalikan hartanya, ya maka boleh keluarganya yang menghajar. Oh gitu. Ya boleh. Seandainya dia memang orang yang lalai atau hartanya dibuat untuk yang apa? Iya. Maksiat gitu. Keluarganya boleh. Hartanya diambil gitu aja Ustaz. Maksudnya misalnya dia itu sedang memegang, terus Iya. kita ambil secara paksa gitu ya, untuk biar dia enggak. Iya, dia yang ngelola hartanya. Dia yang ngelola hartanya. Dia yang ngelola hartanya. Sampai dia memang bisa. Bisanya gimana? Dicoba, ya harus dicoba terus ya. Dicoba terus, coba kamu belikan ini. Atau dia coba kasih uang lah. Ya. Dilihat buat apa dia gitu. Kalau tetap misalkan dibuat beli miras, misalkan buat judi kayak gitu, kasih uang 1 juta sehari habis, buat beli apa? Voucher game online. Wah, ini berarti safa ini. Safi, hantar safi. Buat beli kuota terus main TikTok. Safi. Jadi tetap pegang harta. Tapi kalau sudah diberikan uang 1 juta misalnya, dia coba buat apa? Kemudian ternyata dia apa? Beli barang-barang, kemudian dia perjualbelikan. Oh ya, berarti anak ini sudah bisa mengendalikan hartanya sendiri, udah kasihkan. Jadi seperti itu. Itu meskipun udah dewasa, bukan anak-anak. Meskipun sudah dewasa. Meskipun sudah dewasa. Ya. Baik. An-nikah. Baik, tawaqafna inda hadzal bab. Kita berhenti sampai bab nikah ya. Insyaallah nikahnya besok. Insyaallah jangan hari ini nikahnya. Baik, demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Allah taala. Berarti